Oke, firman Tuhan, saya akan berbicara keseluruhan dari kitab Amos. Walaupun saya berpijak dari Amos 5 ayat 4a, 6a, lalu disambung ayat Amos 5 ayat 12, ayat 5 ayat 12 sampai dengan 15. Saya akan memberi judul firman Tuhan berbicara kebesaran Allah bagi umat manusia. Kebesaran Allah bagi umat manusia. Allah itu besar. Saya akan tekankan kebesaran Allah dalam arti Dia memiliki kasih, Dia memiliki kesetiaan, dan Dia memiliki keadilan. Itu adalah karakteristik yang Allah miliki. Kebesaran Allah bagi umat manusia. Jadi kebenaran yang akan saya seberangkan adalah kebesaran Allah dalam arti kasih, setia, dan keadilan harus diwartakan bagi umat manusia. Makanya hidup kita adalah warta, berita yang harus kita seberangkan. Supaya orang mengenal Kristus, mari kita wartakan lewat hidup kita. Jadi kita lihat adanya kebenaran mengenai kebesaran Allah yang harus diwartakan. Kita lihat latar belakang dari Amos. Amos ini adalah memang dia orang Israel, ya, dari Israel Selatan. Israel pada waktu itu terpecah, Israel Utara, Israel Selatan. Nah, Israel Utara mulai mereka tidak setia dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kawin campur. Dengan kawin campur mulai sinkretisme dengan agama, menyembah berhala, ada dewa-dewa orang Kanaan, dewa Batsheba, Baal, Dagon, dan semacamnya. Israel Selatan tetap setia dengan firman Tuhan, tetapi mereka juga mulai kompromi dengan hal-hal duniawi. Mereka secara ekonomi mapan, tetapi mereka kurang peduli dengan saudara sebelah utara. Kenapa Israel terpecah? Karena ketidaktaatan. Makanya jangan heran Ulangan 28 mengenai berkat dan kutuk. Jika mereka taat, maka ada berkat. Jika mereka tidak taat, maka ada kutuk. Jadi kebesaran Allah adalah bukti Allah yang berdaulat. Sedangkan manusia punya pilihan, kehendak bebas. Jadi antara kedaulatan Allah ada yang punya, Allah yang memiliki kasih, kesetiaan, memiliki keadilan. Allah seperti itu adanya, manusia punya kebebasan. Nah, Israel adalah biji mata Tuhan, kekasihnya Allah. Tetapi mereka punya kehendak bebas. Mereka tidak seturut kebenaran firman Tuhan. Dilematis sekali. Bangsa pilihan, oleh karena mereka mementingkan kehidupan mereka, kehendak bebas mereka, kedaulatan Allah, kebesaran Allah tidak bertemu, sehingga ada sesuatu yang tidak sinkron. Akhirnya apa? Akibat ketidaksetiaan, ketidaktaatan mereka, Allah menyerahkan mereka. Oleh karena itu Allah pakai Nabi Amos, Allah pakai Nabi Yeremia, Allah pakai kenapa? Untuk berbicara kebenaran. Yuk kalian bertobat. Yuk kalian datang taat dan setia terhadap kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan Kristiani? Kita orang Kristen sudah dipanggil dari gelap menjadi terang, sudah lahir baru, pelayanan, oke. Tetapi dalam hidup kita berputar di situ-situ saja. Kita mulai introspeksi diri, Tuhan, di mana ketidaktaatan saya? Di mana Tuhan kesalahan saya? Saya rajin pelayanan, saya rajin pertemuan, tetapi ada sesuatu yang membuat hidup saya berputar di situ-situ saja. Saya jujur sebagai hamba Tuhan, saya tidak suka dengan hamba Tuhan pelayanan rajin, tetapi rumah tangganya berantakan. Saya minta maaf, saya tidak setuju. Makanya kita lihat di sini Tuhan mengirim Amos untuk menyampaikan kebenaran. Amos yang berarti orang yang memikul beban, orang yang terbeban. Dan dia Tuhan panggil, dia orang awam, seorang peternak. Tuhan layakkan. Dia tidak dididik secara formal di kalangan para nabi-nabi, tetapi Allah memanggil dia. Jika Tuhan menempatkan kita dalam suatu lingkungan,
di mana lingkungan itu tidak menyenangkan bagi kita, kita harus mengikuti. Tuhan, aku kerja di perusahaan saya kerja, tetapi lingkungan begini aku mau menjadi terang untuk menyampaikan suara kenabian, untuk menyampaikan suara kebenaran. Mari dimanapun kita berada, kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat konteksnya, masyarakat di situ jahat di mata Tuhan. Ada perempuan-perempuan yang mabuk dengan kemewahan, masyarakat yang kaya memeras yang miskin, bahkan kriminal. Di mana juga terjadi apa? Bahkan ibu yang hamil pun mereka belah perutnya. Di satu sisi imam-imam apa? Mereka mulai kompromi. Kamu berikan perpuluhan, kamu berikan ibadah untuk kepuasan para imam. Dan jemaat juga berpikir, umat kami enak, kami bisa seolah-olah Tuhan bisa berdamai dengan kami dengan ketaatan dalam arti yang semu. Itu situasi masyarakat seperti itu. Bagaimana dengan sekarang? Saya minta maaf sebelumnya. Gereja yang besar, kelihatan yang megah, tetapi perlu introspeksi. Makanya orang utara, kami mencari Tuhan di Betel, kalimu mencari Tuhan di Yerusalem. Tidak, bukan masalah rumah ibadah. Di tempat saya ibadahnya lebih bagus, lengkap dengan alat musik dan pengerja. Tidak, tetapi apakah Allah hadir di situ? Apakah ada pertobatan di situ? Apakah ada kesetiaan terhadap kebenaran firman Tuhan? Kebesaran Tuhan, kasih, kesetiaan dan keadilan. Allah mengasihi orang berdosa. Makanya Allah berjanji kepada Abraham, Israel menjadi kekasihnya. Kesetiaan Allah, Dia akan tetap kerjakan firman-Nya. Keadilan Allah, Dia tidak mau dipermainkan. Kebesaran Allah yang harus kita wartakan, mulai dari diri kita sendiri. Lihat betapa bebalnya orang Israel. Karena kebebalan mereka mengalami penghukuman itu. Jangan sampai rumah tangga kita, diri kita, anak-anak kita mengalami hal yang sama. Sehingga apa? Kita berputar-putar di situ. Baik, kita lihat. Lihat apa pentingnya mewartakan kebesaran Allah. Pertama, kita mewartakan kebesaran Allah melalui Allah dalam arti melalui kasih, kesetiaan dan keadilan itu dimulai dari diri kita, yaitu mewartakan pertobatan sejati. Pertobatan sejati, bukan pura-pura. Allah akan meluputkan semua penghukuman jika bangsa Israel berbalik kepada Dia, tidak menyembah dewa-dewa, tidak mengikuti gaya hidup masyarakat sekitarnya menyembah berhala. Ingat, pertobatan sejati, berbalik ke jalan yang benar, meninggalkan kehidupan yang jahat di mata Tuhan. Makanya dikatakan di sini ayat 15, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Dari sini apa? Pertobatan sejati. Kalau kita mau Tuhan lakukan terobosan, introspeksi diri, bertobat. Saya jujur, saya lebih suka menjadi orang awam. Walaupun saya sekolah teologi, saya gak malu di Bandung, saya naik-naik genteng orang pasar mengarah bola, daripada saya seorang hamba Tuhan, gila hormat. Saya tidak suka, saya lebih suka menjadi orang awam. Walaupun saya tidak memiliki apa-apa, di balik awam saya punya ilmu yang harus saya seberangkan. Itu menjadi berkat. Pertobatan sejati, berbalik ke jalan yang benar, meninggalkan kehidupan jahat. Mari, perubahan itu tidak mudah, butuh pengorbanan, butuh dibentuk. Pertobatan sejati tidak dimotivasi oleh kepentingan. Saya ke gereja ini, saya beribadah, kepentingannya apa? Saya mau dapat naat, bantuan, saya mau dapat diperhatikan. Tidak. Sebagai orang Kristen yang dewasa, kita tidak boleh ada motivasi. Yuk ke gereja, yuk ke rumah Tuhan, yuk beribadah. Dengan cara firman itu akan memperbarui hidup kita, sehingga kita menjadi apa? Orang yang bertobat, mengalami perubahan karakter, mengalami perubahan sifat, mengalami pembaruan hati. Itu yang pertama, yaitu Allah menginginkan kebesarannya diwartakan lewat pertobatan sejati. Yang kedua, Allah menginginkan kebesarannya
yaitu kasih setia dan keadilan lewat kehidupan yang taat. Ketaatan memerlukan pengorbanan. Seberapa besar kerinduan kita untuk taat, Allah menghargai. Kehidupan yang taat terlihat dari kesetiaan umatnya menjadi pelaku firman. Makanya Tuhan berjanji jika bangsa Israel hidup dalam kebenaran Taurat Tuhan, alias taat dengan firman-Nya, maka Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Jadi itu Allah akan menghindari semuanya. Bangsa Israel dijajah, diperas oleh bangsa Asyur, Damsyik, tetapi Allah mengasihi, Allah nggak mau. Makanya Allah memakai nabi-nabi. Sekarang Tuhan pakai hamba Tuhan, Tuhan pakai orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita untuk taat kepada Dia. Mari, jangan kita tersinggung kalau ada saudara kita menegur kita supaya taat kepada firman Tuhan. Jadi Allah menginginkan kebesarannya, kasih setia dan keadilan lewat kehidupan yang taat. Kehidupan orang Israel menggambarkan kehidupan orang Kristen di dalam kehidupan berjemaat. Apakah kita mau taat dan setia? Makanya dibilang jika kita taat maka ada berkat. Jika kita tidak taat maka akan ada kutuk. Jujur, saya lebih suka memotivasi orang datang ke gereja dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan pandangan teologi kemakmuran, semakin kaya beri. Saya tidak mau. Bangun kebenaran firman Tuhan secara pengajaran teologi yang benar. Yang ketiga, Allah menginginkan kebesarannya diwartakan lewat hubungan interaksi, lewat hubungan relasi. Bagaimana hubungan kita? Saya sebagai kepala keluarga terhadap istri saya, terhadap anak saya memperlakukan dengan baik. Saya selalu doa, Tuhan, saya nggak mau jadi hamba Tuhan kelihatan bagus di luar, tetapi hubungan saya dengan istri, anak saya gagal. Saya jujur, saya jaga-jaga sekali dalam diri saya. Tuhan, tolak dalam nama Yesus perceraian. Boleh cerai hanya satu, kematian yang memisahkan. Jadi Allah menginginkan kebesarannya diwartakan lewat hubungan. Bagaimana mungkin kita mengasihi sesama Tuhan kalau tidak kita mengasihi sesama kita? Nonsense. Saya ada orang mati-matian membela imannya demi agama tetapi membenci sesamanya. Saya tidak setuju. Jika kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, maka yang kelihatan juga harus kita kasih. Walaupun tidak mudah. Saya jujur, di Bandung sana ada orang yang tidak saya sukai, tetapi saya untuk belajar, untuk mendoakan Tuhan berkati dia. Termasuk orang dalam pelayanan saya ini. Dia saya bantu, tetapi mengatakan terima kasih. Bang Ben terima kasih, tidak. Tetapi saya mau belajar, saya untuk membangun hubungan relasi yang baik. Karena hubungan relasi yang baik ini akan terkait kepada satu sama lain. Karena kita adalah makhluk sosial, membutuhkan manusia. Kita bergaul dengan orang. Suatu saat orang itu susah, kita akan bantu. Suatu saat kita susah, orang itu akan menghiburkan kita. Mungkin orang itu tidak punya tenaga, kekuatan, tetapi lewat doa yang dia panjatkan kepada Tuhan, itu adalah kontribusi lewat hubungan yang baik. Oleh karena itu, bangun hubungan yang baik. Israel Utara, Israel Selatan, mereka 2 dengan 10, itu ada hubungan yang tidak baik. Nah, akibat hubungan yang tidak baik itu, nah itulah bangsa Israel Tuhan serahkan. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Jadi ada korelasi hubungan. Pertama, kebesaran Allah diwartakan lewat kehidupan pertobatan yang sejati. Yang kedua, kebesaran Allah itu diwartakan lewat apa? Lewat kehidupan yang taat. Kebesaran Allah diwartakan lewat apa? Hubungan yang baik. Artinya kita menjadi terang. Sebagai kesimpulannya, jadilah pewarta-pewarta kebesaran Allah lewat pertobatan sejati, lewat ketaatan, lewat hubungan interaksi dalam bermasyarakat. Karena itu Allah yang besar haruslah kita agungkan dalam hidup Kristiani yang tinggal dalam kasih, kesetiaan, dan keadilan bagi sesama kita. Demikian firman Tuhan. Amin.